Perlu orang macam kau itu sembahyang ke sana. Untuk kelas macam aku tak ada lagi. Dokter nih Pak, makanya saya takut jadi dokter itu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melaksanakan sholat subuh ya di Jalan Suwiknyo, tepatnya di Masjid Muklisin. Ini dia masjidnya, megah juga, besar, tapi jalan lagi. Jadi kita akan lihat seperti apa sholat subuh di Masjid Muklisin ya. Kita lihat gimana dalamnya. Kita mau salat sunnah dulu ya. Sunnah. Tarik dulu. Kok ramai ya? Oke, saya mau salat sunnah dulu ya. Dan sudah dekat salat subuh juga ini. Sekarang kita akan melaksanakan salat subuh ya. Sudah selesai salat subuhnya. Kayaknya di sini tidak ada kuliah subuh ya. Jadi kita akan coba di masjid lain aja sih cari kuliah subuhnya. Tapi nggak ada. Ya, sekali saya nyebut dokter Pak langsung dongak. Dokter Pak, ini Pak, makanya dengan keliru Pak memuliakan anak tinggi-tinggi Pak, keluarnya tak sholat Pak. Buktinya kawan saya. Allah deh. Allah Pak. Saya Pak di kampus tuh Pak, tidak sombong Pak, hanya sekedar tahadus bin nikmah. Sepanjang saya bisa jemaah ke masjid, saya tak tinggalkan Pak. Cuma satu yang tak bisa tinggalkan ketika saya menjadi pimpinan sidang ujian skripsi. Macam mana nak tinggalkan? Budak sedang ujian, saya pimpinan sidang, itu tak bisa Pak. Tapi kalau masih ngajar, adik-adik mahasiswa, azan dulu, kita sholat dulu. Ada waktu kita sambung, tak ada waktu cukup kuliah kita. Saya selalu begitu saya. Saya tuh selalu ngajak kawan-kawan, yuk sholat yuk, yuk ke masjid yuk. Ada yang menjawab begini Pak, sembahyang tuh hanya untuk orang yang kelasnya seperti kau. Kalau kelas aku tak ada agenda. Kau tuh memang masih perlu orang macam kau tuh sembahyang ke sana. Untuk kelas macam aku tak ada lagi. Dokter nih Pak, makanya saya takut jadi dokter itu lah. Takut saya begitu. Tolonglah Pak, kalau Pak mau jadi wali kota jangan begitu. Pak, satu sikap orang Islam terhadap sholat itu satu Pak, dia tak percaya sholat itu wajib. Murtad Pak, keluar dari Islam Pak.
memiliki keyakinan macam begini ini. Nomor dua, dia percaya sholat itu wajib Pak, tapi tak mau mengerjakannya. Ini agak banyak jumlahnya. Kalau tadi itu sedikit-sedikit ya, karena keawamannya, karena kepintarannya. Kalau ini banyak Pak, banyak orang tak sembahyang Islam tapi tak sembahyang. Nah, kepada orang macam ini Pak, nanti Allah katakan dikumpulkan dalam satu tempat yang namanya Sakor. Masalakakum fi Sakor? Mengapa? Apa yang menyebabkanmu masuk ke dalam neraka ini, ke dalam neraka Sakor ini? Mereka serempak menjawab, lam nakun minal musallin. Dulu kami di dunia tak sembahyang, tak sholat. Ngaku pula dia Pak, sampai ke situ. Ngaku pula. Dah kebodoh balik. Dah kebodoh balik. Sadar dia tahu Pak, yakin sholat itu wajib, tapi tak mau sembahyang. Makanya namanya ditompok di neraka. Satu tak sembahyang nama dia di situ Pak. Kalau 5 kali sehari semalam tak sembahyang Pak, 5 namanya di situ Pak. Nanti di akhirat nama kita akan dibandingkan. Di pintu mana nama kita paling banyak tercatat? Kalau di pintu neraka Pak, dia yang akan jedot kita Pak, dia akan menarik kita. Tak sembahyang artinya mendaftarkan diri masuk neraka. Begitu dia nak masuk surga, penjaga pintu surga lihat dulu, tak ada nama kau ni. Tak kau dulu daftar ke mana? Tahu-tahu nak masuk je. Tiba-tiba kita nak masuk sekolah Pak, daftar dulu. Tak ada. Kenapa pula nak masuk ke sini kau tak daftar? Kau daftar ke mana? Jangan-jangan kau daftar pintu sebelah sana. Begitu dilihat Pak di pintu neraka, betul Pak nama dia bertumpuk di situ. Ya Allah, ya Karim Pak. Tak sempat yakin tapi tak sholat, tak mau mengerjakannya. Hati-hati Pak, jangan sampai kata Allah engkau meninggalkan keturunan yang lemah dan menyia-nyiakan sholat. Engkau takutlah kata Allah. Makanya Al-Quran itu Pak, Allah melalui Al-Qurannya Pak, wanti-wanti kepada kita Pak, wanti-wanti kepada kita. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu. Keluarga di sini Pak terdiri dari istri dan anak. Ini keluarga inti. Perintahkan keluargamu mendirikan sholat dan sabarlah. Mesti sabar, mesti tenang-tenang, mesti pelan-pelan. Kita supaya apa? Ini penting. Jangan sampai gara-gara kita perintah dengan keras, dia malah mental, dia tidak mau sholat. Mesti sabar. Membawanya ke masjid, membimbingnya ke masjid. Cuma bapak dan ibu sekalian, kalau dah bawa anak ke masjid, tolong jangan tak peduli dengan anaknya. Ini Pak, ini anaknya dibawa umur 2-3 tahun tuh Pak, dilepasnya Pak, habis anaknya dimasjidkan orang sahabat kejejak ya. Lari sana, lari sini. Bukan cuma lari Pak, bersalto di masjid, dibiarkan oleh orang tuanya. Jadi tujuannya bawa anak ke masjid itu apa? Gak disuruh main kan, atau gak suruh sholat? Memang anak itu Pak, namanya anak akalnya masih kurang, memang cenderung bikin ribut. Nah orang tuanya lah bertindak. Orang tuanya lah bertindak. Jangan dibiarkan macam begitu, mengganggu orang sholat. Kita bahagia, kita senang Pak, anak banyak ke masjid sekarang. Ini fenomena semuanya Pak, seluruh Indonesia Pak. Anak suka ke masjid ini Pak. Tapi orang tua mesti hadir di situ. Jangan tak bully. Ini tak bully. Allah aja. Ini Pak, jangan tak bully. Mesti pelan, mesti terus tobir alaiha, bersabar. Golongan kedua, golongan ketiga, sholat. Ini yang paling banyak nih Pak, masuk paling banyak golongan ketiga. Percaya bahwa sholat itu wajib, percaya sholat itu bagian rukun Islam, tetapi sholatnya tak sesuai dengan syariat, neraka juga. Golongan 1 neraka, golongan 2 neraka, golongan 3 neraka juga. Sholatnya rajin dikerjakan, tapi tak sesuai dengan syariat. Dia sholat tak pakai ilmu.
hanya ikut-ikut. Makanya penting nih Pak belajar fikih sholat ini Pak. Saya acungi jempol lah untuk masjid ini. Kajian ilmu itu selalu ada. Fikih ada, tasawuf ada, tafsir ada di masjid ini. Ini ikuti Pak. Jangan merasa cukup. Orang merasa cukup dengan ilmunya, kata Imam Syafi'i, dialah orang yang paling bodoh. Ketika Anda, kata Imam Syafi'i, merasa cukup dengan ilmu, kau adalah orang terbodoh. Aku dah cukup dah, masak dah aku, hatam dah aku tentang sholat itu. Ternyata setelah kita belajar Pak, masih banyak kekurangan. Jangan sampai sholat yang kita dirikan ini Pak tak sesuai dengan syariat. Apa? Bagaimana yang tak sesuai dengan syariat itu? Satu, sholat dikerjakan dengan belang-belang kambing. Belang-belang kambing Pak. Zuhur sholat asar tada, maghrib sholat isya tada. Kodah isya tak sholat Pak, dijamin Pak subuh pun tada. Ini tak sesuai dengan syariat. Syariat tak mengajarkan seperti itu. Satu. Nomor dua, sengaja mentakhirkan sholat. Yang boleh ditakhirkan sholat itu cuma sholat isya, tak boleh ditakhirkan, sunnah hukumnya. Itu. Yang lain mesti dikerjakan di awal waktu. Inna sholata karena alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu kewajiban yang waktunya sudah ditentukan. Kerjakan di awal waktu. Begitu azan kita kerjakan. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini begini. Surah Al-Ma'un itu ara'aita alladhi yukadzibu bid fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Yang sholat Pak diancam kecelakaan. Itu wailun itu bisa diartikan celaka, bisa diartikan neraka wail. Kalau diartikan neraka wail bagi orang yang sholat. Siapa mereka Pak? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Sahun di sini kalau kita buka buku-buku tafsir menyatakan yaitu alladzina yata'akhiruna sholat, orang yang suka mengakhirkan waktu sholat. Artinya dia lalai. Jangan tadak dia Pak. Kerjakan zuhur 2 rakaatnya masuk waktu asar, masuk dalam kategori sahun. 3 yang tak sesuai dengan syariat. 4 mengerjakan sholat tidak dengan berjemaah, tak sesuai dengan syariat. Sebenarnya dia Pak rajin, tapi di rumahnya tak ada uzur, tak ada apa-apa. Hanya semata-mata malas mau melangkahkan kaki ke masjid. Neraka Pak. Walaupun dia cukup di rumah, rajin sholat sunat, tapi yang 5 ini tak dikerjakan di masjid dengan berjemaah, sengaja tak ada uzur. Neraka. Neraka Pak, neraka. Neraka. Melbu neraka Pak. Suatu saat Nabi itu kan suka ngabsen Pak. Begitu Nabi selesai sholat, biasa Nabi menghadap ke utara, biasa Nabi menghadap ke jemaah, biasa gak Nabi tetap menghadap ke sana. Bervariasi gitu Pak, bervariasi. Jadi jangan heran kalau ada imam tuh tetap tak mau menghadap ke jemaah, jangan heran. Ke utara, Nabi begitu bervariasi. Sewaktu-waktu posisi begini, sewaktu-waktu posisi begini. Tapi kebiasaan Nabi selesai sholat melihat jemaah, seakan-akan mengabsen satu persatu, kemana si A, kemana si B. Nah yang satu nih Pak, si Fulan ini beberapa hari tak kelihatan di masjid. Nabi nanya, kemana si Fulan? Tak tahu ya Rasulullah, tadi sih ada dia. Jangan-jangan sakit, coba gak cari tahu. Ada tadi sehat dia merokok tadi gitu. Bagus dia. Ditunggu waktu berikutnya tak ada. Ditunggu waktu berikutnya tak ada. Nabi pun Pak
keluar dari masjid mendatangi rumahnya. Si fulan, di mana kau? Baik ya Rasulullah, saya di sini. Hah? Kau ada di rumah? Ada. Kau sakit ke? Tak ada. Lalu apa kau tak ke masjid? Saya cukup sholat di rumah ya Rasulullah. Hah? Kata Nabi. Nabi Pak agak marah berkata, kalau kau tak mau sholat ke masjid berjamaah, kata Nabi, aku bakar rumah kau. Jadi Pak, ya Allah Pak, orang yang tak mau sholat ke masjid ini Pak, ancamannya dibakar hidup-hidup, orangnya dan seisinya. Jadi Pak ketua masjid Pak, kalau ada orang di sekitar sini kita mau ke masjid, bakar rumahnya. Bakar. Ya coba itu tadi 14 tahun. Bakar ya, ada apa? Cuma apinya mesti dilokalisir, jangan sampai nyebrang ke tetangga yang dilokalisir ya. Itu. Ya Allah Bu, tak sholat jemaah ke masjid. Ini minta maaf ya, khusus laki-laki. Untuk ibu-ibu sih boleh di rumah, afdol di rumah, ke masjid dapat pahala jemaah. Itu tak perlu dibahas lagi. Yang kita nih Pak, yang berjenis kelamin laki-laki nih Pak, nak sholat kemana Pak? Kok tak ke masjid? Ini terakhir, ini golongan keempat. Mudah-mudahan kita masuk di sini, yaitu yang yakin sholat itu adalah wajib, percaya bahwa sholat itu bagian rukun Islam, dikerjakan dengan syariat, dikerjakan dengan khusyuk berjemaah. Orang macam ini Pak, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khushu'un, yang khusyuk dalam sholatnya. Terus ayat itu berikutnya di ujungnya adalah ulaika humul warithun, mereka lah pewaris. Pewaris siapa? Alladzina yarithunal firdaus, yaitu pewaris surga firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Itu cukup Pak ya. Haus Pak haus Pak, dikira tak haus ke Pak ceramah Pak, haus. Ayo makanya cukup lah. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Allah menyehatkan jiwa dan raga kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya, diiringi dengan amal-amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Donadi yang telah memberikan tausiah tiga segi beragama yang harus kita pegang, yaitu adalah syahadat, Oke, udah selesai kegiatan subuh kita ya. Tadi di masjid sana itu nggak ada kuliah subuh, jadi aku kejar ke sini, ternyata ada. Itu aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.